Foto. Mau follow boleh silahkan ya. Itu IG saya bisa ditemukan. Saya lahir di Palu ya, besar di Palu, tapi selebihnya pendidikan saya menyelesaikan di Kota Malang ya. Mulai dari kuliah sampai lulus pasca sarjana pun saya hanya di Kota Malang. Oke, kita masuk ke nabza dulu sih. Kita mulai definisinya, epidemiologinya, serta jenisnya ya. Oke, nabza itu apa ya? Sebelum kita masuk ke situ, sebenarnya penggunaan nabza ini kenapa sih saya menggunakan tagline ini? Saya sangat suka menggunakan kata-kata tagline di salah satu film. Ini adalah salah satu film yang fenomenal pada masanya, yang berjudul Gladiator. Dia pemenang film Oscar ya, salah satu film yang paling fenomenal. Russell Crowe, salah satu aktor senior, aktor kawakan yang filmnya bagus-bagus, ya hampir semua filmnya saya suka, ya. Dan di sini dia berperan sebagai jenderal tertinggi dalam film tersebut di General Felix Legion di Roma pada masanya dengan namanya adalah Maximus Decimus Meridius. Dia mengatakan bahwa what we do in life cost to eternity. Apa yang kita lakukan hari ini dalam kehidupan kita itu akan bergema di sepanjang usia sampai ke seluruh dunia. Ya, itu sebabnya yang ingin saya sampaikan teman-teman. Ketika teman-teman sekali saja terjerumus yang berbicara nafza ini, teman-teman akan dicap pecandu seumur hidup, teman-teman. Meskipun jatuhnya ke level rehabilitasi dan sembuh. Dan cap itu tidak bisa hilang, ya. Noda hitam itu tidak bisa hilang, ya. Meskipun teman-teman sudah berubah, ya. Layaknya orang yang baru keluar dari penjara, meskipun dia sudah berkelakuan baik di sisa hidupnya, dia tetap akan dianggap sebagai seorang mantan napi. Itu sebabnya apa yang kita lakukan saat ini, itu akan bergema di sepanjang usia kita. Apa yang teman-teman tuai hari ini akan teman-teman rasakan di usianya teman-teman ketika menua. Ya, usia muda adalah usia yang sangat produktif. Ya, semangatnya tinggi, energinya tinggi. Tapi jika tidak disalurkan dengan hal yang tepat, teman-teman melakukan hal yang kurang tepat dan itu akan menjadi sebuah penyesalan di sepanjang usianya teman-teman. Dan percayalah, saya sudah banyak ketemu kondisi-kondisi itu. Jadi sebelum kita jatuh ke situ, sebaiknya kita menghindari lubangnya dulu. Ya, kita sudah tahu ada lubang di depan, kita masuk juga itu kita salah. Ya, kita salah. Carilah jalan lain untuk menghindari lubang-lubang tersebut. Ya, oke. Kita masuk ke nafza. Ya, nafza itu singkatan ya, lebih tepatnya atau akronim merupakan narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Ya, secara definisi itu adalah bukan bahan ataupun senyawa ataupun zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan, psikologi yang masuk pikiran, perasaan, tindakan perilaku yang dapat menimbulkan ini yang paling penting, adiksi atau ketergantungan, ya, ketergantungan, ya. Jadi ketergantungan ini adalah menjadi titik utama yang harus kita pahami, ya. Dan disinilah akan menginduksi hal-hal yang lebih luas ke depannya, ya, secara fisik maupun psikologi, ya. Oke, secara epidemiologi kita lihat di dunia sangat tinggi ya. Di usia mulai dari usia 15 tahun sampai 64 tahun itu penggunanya sangat tinggi, lebih dari 95% di seluruh dunia, ya. Ini penelitian yang dilakukan murni dari 207 negara, ya 190-nya sebesar ini penggunanya, ya. Dan menariknya di Indonesia juga tidak sedikit penelitian terakhir itu saya temukan di BNN, ya, mereka menyampaikan bahwa pada tahun 2019 1,8% mulai dari usia 17 sampai 18 sampai 19 tahun itu selalu menggunakan obat-obatan tersebut. Ya, di usia tertinggi biasanya di usia 35 sampai 44 dan biasanya rentan pada kelompok-kelompok yang cenderung bekerja atau menganggur. Jadi tidak memandang kelompok yang aktif maupun non-aktif. Ya, kedua-duanya kena dan kedua-duanya berpotensi untuk melakukan. Dan ternyata menariknya adalah dari 34 provinsi di Indonesia, Sulawesi Tengah masuk 5 provinsi tertinggi pengguna narkobanya ya. Kita masuk ya. Kita Kota Palu, Sulawesi Tengah masuk teman-teman ya. Dan ini menjadi concern sekali. Bayangkan dari dunia kita spesifik ke negara spesifik ternyata kita masuk ya. 5 besar tertinggi ya. Ini kenapa saya menjadi concern utama. Kalau kita membandingkan antara kita ya
Sulawesi Tengah dengan DKI Jakarta yang memang kehidupannya hedonnya tinggi, dugemnya tinggi, dunia gemerlapnya. Sulawesi Tengah tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Diskotik di sini bisa masih dihitung dengan jari dan saya tahu di mana semua. Ya, berbeda dengan di Jakarta. Ya, di Jakarta Anda tidak bisa hitung dengan jari. Ya, sangat besar diskotiknya. Gaya hidupnya lebih gelap lagi, lebih kuat temptationnya, daya tariknya. Tapi kita yang di Sulawesi Tengah, ya, dengan keadaan seperti ini ternyata masih masuk 5 besar kota yang pengguna narkobanya sangat banyak. Ya, jika dibandingkan dengan Sumatera Utara, apalagi Medan, ya, Sumatera Selatan jelas, ya, Jogja jelas, kota-kota besar. Bayangkan dari 5 kota besar ini kita masuk salah satu kategori, ya, yang notabene mereka adalah kota-kota besar yang mungkin tidak mudah jika dibandingkan dengan kita kota Palu. Daya hidupnya lebih besar, temptationnya lebih besar, dugemnya lebih kuat, kegelapan dalam dunia hiburannya juga sangat besar. Ya, dan kita meskipun Sulawesi Tengah tidak memenuhi syarat itu semua, diskotiknya kita saya yakin tidak lebih dari 20 di sini, bahkan kurang dari 10 dan saya tahu di mana semua tempatnya. Ya, tempat beli miras kita juga tidak sebanyak itu, ya. Tempat penggunaan narkoba kita gembongnya juga tidak sebanyak di kota-kota yang tadi. Cuma pertanyaannya kenapa kita menjadi pengguna terbanyak? Dan itu disampaikan oleh BNN. Itu adalah fakta yang sangat menarik menurut saya ya. Sehingga menjadi concern utama kenapa kita harus sampaikan hal-hal ini ya. Oke, kita berbicara jenis dulu ya. Secara jenis narkotika dan psikotropika itu adalah dua hal yang berbeda. Narkotika itu zat ataupun obat ya, ataupun berasal dari tanaman yang bukan tanaman, secara yang terbentuk sintetis ataupun semi sintetis yang menyebabkan perubahan ataupun penurunan kesadaran, hilangnya sebuah rasa ataupun sensasi, serta mengurangi rasa nyeri dan menimbulkan adiksi. Itu adalah narkotika. Sementara psikotropika sama sebenarnya. Zat obat yang alami maupun sintesis yang bukan senyawa narkotik, tetapi dia memiliki efek murni terhadap psikoaktif. Dalam artian adalah murni akan menyebabkan pengaruh terhadap sistem saraf utama kita. Sehingga psikotropika titik beratnya akan ke mental dan perilaku. Sementara narkotik titik beratnya akan kepada sensasi kehilangannya kesadaran dan juga sensasi hilangnya rasa nyeri ataupun tidak nyaman di tubuh kita. Itu adalah narkotik. Ya. Oke, ini jenis-jenisnya ya. Opium, heroin, morfin ya ini ada gambarnya ya. Ini salah satu nama bunganya adalah genus Ephedra, Ephedra kalau saya lupa nama lengkapnya. Bunganya sangat cantik ya, opium ini ya. Ini juga ya, oh, ini yang ephedra, ini yang opium ya. Ini bunganya sangat cantik sekali ya, sangat cantik warnanya ungu, ada yang warnanya pink dan ternyata dia mengandung opium ataupun jika sudah diolah menjadi heroin dan juga morfin. Ganja atau kanabis ya, amfetamin dan kokain ya. Mungkin ada sedikit sedikit cerita lucu ya terkait ganja ya. Ganja ini memang memiliki efek ya, efek yang ganda dalam dosis minimal, ya, dalam dosis sangat minimal, dia memiliki efek yang sangat positif yaitu menginduksi rasa makan dengan baik, meningkatkan apetit ganja ini. Ya, makanya di beberapa resto di salah satu kota, ya, di kota yang terkenal, saya pecinta nasi Padang sampai sekarang ya. Saya berharap saya masih bisa makan nasi Padang untuk 20-30 tahun ke depan meskipun usia saya sudah sepuh ya. Saya pernah makan di nasi Padang di kota Padang dan itu adalah nasi Padang khas terbaik menurut orang Padang. Ya, teman saya yang bawa. Ya. Dan ternyata di dalam sambelnya ada terdapat suiran-suiran ganja. Ya, tapi ganja bukan yang dikonsumsi untuk obat-obatan, tapi ganja yang dikonsumsi sebagai sayur mayur untuk tambahan sayuran mereka. Dan itu hanya ada di sambelnya. Dan itu yang membuat apetit kita saat makan tuh sangat enak, jujur ya. Benar-benar sangat enak ya. Saya bilang awalnya, ini iya ya, betul ini ganja dibilang. Tapi bukan untuk hal-hal yang negatif, tapi mereka arahkan kepada positif dimasukkan ke dalam bumbu makanan. Ya, dan itu masih saya tidak tahu ya sekarang mungkin masih digunakan atau tidak. Itu zaman saya masih 2012 ya, 2012 penggunaan ganja sebagai sambal ya. Karena memang dia memiliki efek itu, efek untuk meningkatkan apetit, meningkatkan rasa nafsu makan, meningkatkan daya ingin kita untuk makan ya. Ganja cuma dalam kadar yang berlebih dia akan bersifat senyawa narkotik ya, seperti itu ya. Dan kokain sangat jelas ya, kalau kokain sangat jelas. Amfetamin juga jelas sekali, sabu dan ekstasi sangat jelas. Ini juga tidak diperkenankan oleh negara ya. Oke, kita lanjut ke jenis psikotropika. Ternyata psikotropika sedikit lebih kompleks. Dia dibagi dalam 4 golongan.
Ya, golongan satu yang memiliki efek atau potensi tinggi untuk adiksi kecanduan seperti LSD, DOM, ya, ekstasi. Ada juga yang golongan dua cukup ya, cukup tinggi, sabu dan amfetamin, serta yang golongan tingkat sedang, bupropion, ya, amorbarbital, dan juga yang resiko rendah adiksi, leksotan, pil koplo, dan juga diazepam. Menariknya adalah beberapa obat-obatan ini sering digunakan pada tingkat medis. Ya, itu sebabnya adalah beberapa prescription ataupun pengeluaran dari obat-obatan di level medis itu tidak bisa dikeluarkan serta-merta ataupun teman-teman bisa beli secara umum di apotik. Beberapa obat-obatan itu akan memerlukan resep khusus, terutama seperti golongan fenobarbital, diazepam, ataupun obat-obat yang lainnya, karena penggunaan obat-obat tersebut masuk kategori jenis psikotropika jika tidak mendapatkan lisensi khusus, ya. Karena obat-obat tersebut bisa digunakan untuk anti kejang, obat-obat tersebut digunakan untuk sedatif, ya. Bahkan kalau di level operasi, ya, itu sebenarnya menggunakan salah satu jenis psikotropika juga, ya, namanya propofol yang paling terkenal dan juga petidin yang terkenal, ya. Itu penggunaannya untuk menghilangkan kesadaran orang selama di operasi, ya, cuma terkontrol dosisnya dan terkontrol penggunaannya, tidak serta-merta penggunaannya ilegal, ya. Itu yang perlu saya sampaikan terkait psikotropika. Oke, kita lanjut dampaknya, efeknya, serta penanganannya. Ya, secara efek dan dampak dari nafza itu sendiri dibagi tiga sebenarnya, ya. Satu, efek stimulan, ya, efek yang memicu tubuh kita, yang namanya saja stimulan, yang memicu lebih semangat, lebih bergairah, lebih menggigit dalam melakukan segala sesuatu, membuat tubuh prima, ya. Contohnya adalah ekstasi dan sabu, ya. Dan ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang bekerja di dunia entertainment, ya. Entertainment dalam artian adalah dunia hiburan. Kenapa? Bayangkan mereka harus show di pagi hari jam 6, ya. Nanti jam 6 mereka selesai show, mereka harus jam 10 harus pergi ke studio lain. Dari studio lain jam 10, nanti jam 11 siang harus sudah di studio sebelah. Nanti dari jam 11 siang, jam 3 sore sudah harus di studio lagi berikutnya. Nanti gitu terus sampai malam dan subuh, belum termasuk mereka syuting dan lain-lain. Terkadang tidak sedikit, ya, orang-orang yang bekerja di dunia entertainment itu ataupun bekerja dalam dunia yang sangat berat dalam dunia entertainment, ya, itu tidak hanya kita berbicara artis, ya, ataupun golongan-golongan yang lain, mereka biasanya jatuh ke penggunaan ini karena mereka memerlukan efek stimulannya supaya mereka tetap prima, mereka tetap bisa senyum, bisa tetap semangat saat membawa acara, saat main film, saat beradu peran dengan lawan aktingnya, ya. Dan kadang akhirnya itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang akan memicu mereka terjadinya penggunaan hal-hal ini menjadi lumrah, ya, di jajaran entertainment. Itu sebabnya kalau kita sering lihat, ya, pasti yang menggunakan ini pasti kalangan-kalangan orang yang terjun di dunia entertainment, ya. Artis A, artis B, artis C, aktor A, aktor B, aktor C, dan itu tidak hanya di Indonesia. Di luar negeri pun ada, ya. Termasuk salah satu aktor yang kita kenal sebagai Iron Man, ya, si Robert Downey Jr. Jauh sebelum dia menjadi seorang Iron Man, ya, dia sudah berkali-kali ditangkap bolak-balik dengan penggunaan obat-obat psikotropika, ya. Bahkan kita ingat artis-artis luar negeri, ya, termasuk Michael Jackson, ya, meninggalnya karena apa? Overdose, ya. Overdose-nya karena apa? Obat-obatan golongan depresan. Nah, berbeda dengan depresan serta stimulan. Kalau pada depresan dia akan memicu efek tenang, ya, slow, santai, ya, hidupnya oke, perasaannya lega, pokoknya enak aja pakai obat-obatan depresan. Salah satu contohnya adalah Putau, ya. Putau itu akan memicu rasa efek tenang, segar, ya, slow, pokoknya hidupnya memberikan rasa sensasi nyaman, ya. Kenapa? Ya, pada orang-orang di level entertainment pun juga tidak tenang. Kalian bayangkan, ya, kalian bayangkan saja ada seorang Reza Rahadian, ada seorang Bunga Citra Lestari. Kalian ketemu di Indomaret, mereka mau belanja aja, nggak tenang, pasti dikerubungin orang, minta tanda tangan, minta foto. Itu nggak ada ketenangan buat orang-orang seperti itu. Orang-orang yang sangat terkenal tuh kehilangan ketenangan, atau bahkan presiden aja. Ya. Tapi ya presiden tidak menggunakan, ya, biasanya adalah pesohor-pesohor, ya. Dan Jeko menggunakannya untuk itu.
Ya, Michael Jackson pada masa itu dia menggunakan itu untuk mencari ketenangan karena dia benar-benar tidak bisa tenang. Mau kemanapun dia tidak bisa menikmati hidupnya hanya untuk sekedar nonton film. Ya, sampai dia bilang di salah satu interview, hanya untuk sekedar pergi ke bioskop pun dia nggak bisa tenang. Karena orang selalu akan datang menghampiri dia, datang untuk minta foto, datang, dan itu annoying buat dia. Pada awalnya dia bisa menikmati, tapi pada akhirnya akan sangat mengganggu. Bayangkan teman-teman hanya ingin sekedar nonton ya, sama teman, sama pacarnya pengen nonton misalkan di bioskop. Pas pingin nonton baru datang udah disamperin orang, oh udah rame segala macam ya, repot ya. Tidak ada ketenangan. Bahkan hanya sekedar mau upload sosial media mereka nggak bisa tenang ya. Jadi benar-benar tidak ada ketenangan dan beberapa orang yang mencari ketenangannya sudah tidak bisa dia dapatkan di dunia nyata, maka dia akan mencari di dunia halusinasi. Selain depresan, dia akan menuju ke zat yang memicu halusinogen. Salah satunya ganja ya. Ganja memiliki efek halusinogen atau efek yang memicu penggunanya itu merasa persepsinya itu berubah terhadap dunia nyata ini. Ya, tapi itu membuat dia nyaman. Misalkan dia lihat, itu ada sofanya tiba-tiba melayang, terbang. Itu karena dia penggunaan zat-zat halusinogen. Dan itu dia tenang, ya, membuat dia jauh dari pikirannya terhadap dunia-dunia nyata yang memicu dia tidak nyaman. Ya. Jadi penggunaannya awalnya dari situ. Itu sebabnya di kalangan pekerja ya ataupun di kalangan entertainment jatuhnya akan ke level seperti ini. Ya. Jadi harus hati-hati. Dan itu tidak menafikan bahwa itu dapat terjadi juga di level kita. Ya. Level teman-teman remaja, adik-adik remaja, ya. Sudah merasa frustasi dengan kehidupan sehari-hari, wes ruwet pokoknya ya, udah sana kemari, akhirnya yuk nyobain yuk, yuk coba itu, yuk, yuk coba ini yuk. Ya, bisa aja, ada aja selalu cara untuk mendapatkan ini. Ya, sehingga kalau sudah menggunakan ini untuk menghilangkan hal-hal tersebut, otomatis ya teman-teman akan jatuh ke level ketergantungan adiksi. Nanti saya akan jelaskan kenapa sih terjadi adiksi pada penggunaan zat-zat nafza ini ya. Nah, ini dia ya. Adiksi ya itu terjadinya diakibatkan respon dari otak kita menerima ya menerima suatu zat itu awalnya kita ada fase cukup atau reward namanya ya. Intoksikasi ini kita tidak bayangkan sebagai proses sebuah keracunan ya kalau dalam dunia nabza ya. Intoksikasi adalah suatu zat itu pertama kali kita coba dalam tubuh kita itu akan menimbulkan efek respon yang penolakan dari tubuh kita. Contoh ya. Contoh yang sudah pernah merokok ataupun saat ini merokok, kira-kira saat pertama kali merokok gimana rasanya? Pasti batuk-batuk. Pasti, udah enak sekali rokok ini. Buat sesak nafas, buat tenggorokan kering, buat batuk saya, buat terasa sakit semua saluran nafas saya, dari hidung sampai tenggorokan. Nah, itu adalah namanya efek intoksikasi. Ketika suatu zat yang harusnya tidak boleh ada dalam tubuh kita dan kita memaksanya masuk, tubuh kita akan respon menolak itu adalah intoksikasi dalam kadar penjelasan dalam nafza. Ya, kita berbicara dalam nafza. Kita tidak berbicara dalam hal lain. Karena kalau intoksikasi di hal lain itu akan proses keracunan tubuh sehingga menginduksi tubuh kita berespon hebat, mual, muntah, diare, bahkan sampai kehilangan kesadaran. Ya, oke, itu namanya intoksikasi di level berbeda. Tapi di level nafsa adalah ketika orang pertama kali mencoba satu zat tersebut. Tubuh kita sudah aware nih. Ini bukan bukan bagian dari tubuh kita, harus kita buang, harus kita tolak dan bentuk penolakannya macam-macam. Ya. Nah, di balik ada fase intoksikasi, di sini ada fase Bing. Fase Bing atau dikenal dengan fase reward, fase puas. Ya, contohnya gini, teman-teman makan coklat. Coklat enak ya, manis ya, terus lumer saat di lidah ya, terus saat digigit ada kacangnya juga enak pokoknya ya. Nah, ada fase di mana ketika teman-teman pertama kali mencoba mencoba coklat itu enak. Ketika enak, wah ada rasa pingin lagi. Ya, rasa pingin lagi itu akan jatuh ke level namanya withdrawal sebenarnya. Bukan withdrawal, tapi kita masuk ke negatif effect dulu. Ya, ada rasa pingin lagi. Oh enak coklat. Kalau cuma makan sebiji nggak cukup. Akhirnya rasa pingin itu akan memicu antisipasi, antisipasi atau preoccupation. Pingin beli coklat lagi. Akhirnya beli coklat yang kedua tuh. Ya, beli lagi coklat sebatang, makanlah sebatang. Pas sudah sampai kedua batang akan ada fase namanya fase bing lagi. Balik ke sini fase cukup, wah ya memang udah enak coklatnya, udahlah
udah kenyang kan, masa mau makan coklat lagi, udah kenyang tapi udah puas, sudah tercukupi, ada fase reward kembali. Ya, balik ke sini dia ada fase reward. Nah, kalau pada orang-orang nafsa, fase di sininya sudah rusak. Namanya fase rewardnya itu sudah rusak. Itu tepatnya di bagian otak, bagian dorsal striatum ventral tegmental area di cerebellum. Ya, di bagian otak kecil kita itu ada nama area, sama di ventral tegmental area itu ada di otak besar kita, dan di dorsal striatum. Striatum bagian dorsal itu juga ada di bagian otak bagian tengah kita di otak besar. Itu sudah rusak pada orang-orang yang mengalami nafza. Kenapa? Zat-zat nafza akan merusak sistem dorsal striatum dan juga prefrontal cortex. Ya, nanti saya jelaskan kenapa sih. Misalnya ada orang menggunakan menggunakan putau ya. Putau akan memicu tubuhnya awalnya menolak, tapi lama-lama kok nikmat ya responnya, enak ya. Santuy hidup saya menggunakan itu. Setelah dia menggunakan itu akan memicu terjadi rasa pingin lagi, withdrawal. Sehingga bagian sentral amigdalanya itu, amigdala itu di pusat otak kita bagian tengah, itu juga akan meminta lagi. Ya, meminta lagi ini enak ini untuk tubuh kita, enak ini untuk kerja eh, tubuh kita. Dia akan memaksa, ya, memaksa dari prefrontal cortex kita untuk memicu lagi, lagi, yuk cari lagi barangnya yuk. Karena prefrontal cortex ini adalah korteks untuk motorik tubuh kita. Jadi memaksa tubuh kita untuk bergerak, ayo nyari di mana barangnya, ayo berpikir untuk gimana cara dapat barangnya. Nah, seketika sudah dapat lagi, kita akan konsumsi lagi. Dia sudah tidak fase intoksikasi ataupun fase nyaman lagi, tapi fase reward seharusnya. Di mana ketika dia percobaan kedua itu menyebabkan dia sudah rasa cukup. Tetapi fase cukupnya atau fase rewardnya itu sudah rusak diakibatkan tropical indeksnya meningkat. Yang tadinya minum sebutir enak, ya. Enak nih sebutir, tapi lama-lama kok nggak, minum sebutir sudah nggak ada efeknya ya, biasa aja. Beli deh 2 butir, naiklah 2 butir, 2 butir baru enak nih, ada efeknya ngefly ya, tenang, slow ya. Sudah minum 2 butir, jalan 2-3 minggu, kok 2 butir nggak mempan ya, naik lagi 3 butir. Jadi fase rewardnya nggak berhenti teman-teman ya, naik 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 naik, dan sampai ke fase super adiksi lah, sudah sangat-sangat ketagihan dan akhirnya OD, overdose ya, kelebihan dosis batas tubuhnya bisa diterima. Ambang batas tubuhnya sudah nggak kuat, maksimal misalkan 2 tablet, dia sudah minum 10 tablet. Ya udah, dia OD, dia selesai udah pasiennya ya. Seperti itu. Dan itu yang akan menginduksi ke level kematian. Mulai dari adiksi dulu. Ketika tidak tercapai adiksinya, dia akan sakau. Sakau itu akan memaksa ini nih pada fase preoccupation. Wah, betul-betul stres, betul-betul tidak nyaman, emosi meluap, marah, mau ya pingin nyari, dan akhirnya melegalkan semua tindakan untuk mendapatkannya. Mulai dari mencuri, merampok, sampai mengambil hak-hak yang orang lain seharusnya bukan hak dia. Dan memicu tindakan kriminal untuk mendapatkan finansial untuk bisa membeli barang tersebut. Ya. Akhirnya beli barang tersebut, awalnya dosisnya cuma sebutir, 2 butir, naik, 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 itu akan jadi lingkaran setan, akan berujung ke fase kematian, overdose. Ya, inilah dampak yang paling-paling membahayakan. Ya, itu sebabnya kita harus benar-benar katakan tidak, ya. Karena tidak semua orang bisa berhenti di fase ini. Ketika sekali nyoba, susah berhentinya, ya. Dan ketika sudah terjerumus, meskipun berhenti, tidak mudah menghilangkan stigma masyarakat terhadap diri kita. Dan itu akan sangat mempengaruhi teman-teman mulai dari cari sekolah berikutnya, dari SMA mau kuliah, ya. Dari kuliah mau cari kerja pun akan menjadi track record yang kurang baik ke belakangnya. Jangan diterima itu dulu, dulu dia pengguna itu begini begini, selesai kita. Ya. Kita tidak munafik ya. Dan itu akan terjadi di dunia nyata. Itu sebabnya kenapa sih pada orang-orang yang setelah mengalami fase ini, dia akan kesulitan di kehidupan di masa kedepannya. Ya, dia akan sangat kesulitan karena stigma dan juga track recordnya sudah menjadi gambaran umum bagaimana dia dirinya, meskipun seseorang itu sudah berubah. Ya, itulah yang menjadi permasalahan ke depannya. Jadi efeknya tidak hanya berdampak sekarang, tapi di masa yang akan datang juga. Ini adalah gambar yang saya ambil dari laporan BNN, tapi luar negeri ya, BNN luar negeri, kok saya lupa namanya ya. Mulai dari efek penggunanya ya. Jadi pengguna itu awal, wah ini cakep nih. Setelah dia menggunakan ya, sebelum menggunakan jadi kayak gini nih. Ya. Dan ini juga sama ya. Sebelum dia gunakan, cakep dia ya.
Tapi setelah saat dia proses penggunaannya benar-benar amburadul tuh. Ya. Nah, ini adalah fase-fase di mana mantan pengguna. Awalnya dia pengguna, direhab nih. Direhab sehingga dia bisa berhenti total, menjadi lebih positif, dan dia berubah transformasi. Yang tadinya kurus, kering, wes kayak, wes nggak jelas ya. Matanya cowongnya gelap ya, jadi bagus ya, segar wajahnya ya, segar kehidupannya, dan dia lebih produktif lagi. Begitu juga dengan yang ini ya, awalnya sebelum dia saat dia menggunakan benar-benar rusak ya, dan ketika dia menyelesaikan fase rehabilitasinya, dia benar-benar transformasi ya, menjadi lebih cakep, lebih segar, dan lebih produktif juga dalam kehidupan ya. Itulah dampaknya ya teman-teman. Jadi teman-teman silahkan mau pilih ya, tapi jangan sampai nyoba juga ya. Kalau mau berubah jadi seperti ini dan ini, ya silahkan ya. Itu adalah dampaknya. Dan dampaknya saya bilang tidak hanya berbicara dampak secara fisik dan biologis tubuh teman-teman, tapi akan berbicara dampaknya secara mentalitas dan juga kehidupan teman-teman bermasyarakat di masa yang akan datang. Ya, kita semua tidak ada yang berencana untuk mati hari ini ataupun mati dalam minggu depan. Kita semua akan berencana untuk hidup sampai selama-lamanya, sebisanya sampai waktunya tiba. Ya, dan pastikan di masa yang akan datang kita tidak hanya hidup dalam kondisi enak, tapi juga menuju kematian dalam kondisi enak. Ya, kadang kita lupa, cuma pikir hidup enak, tapi tidak berpikir untuk mati enak. Ya, permasalahannya kita mau mati enak atau tidak. Kalau kita sudah melakukan hal-hal ini, otomatis kita akan memilih mati untuk tidak dalam kondisi nyaman. Karena ketika mereka menggunakan kondisi-kondisi obat-obatan ini akan memicu sakau luar biasa, sakit luar biasa, sangat tidak nyaman, dan akan memicu sampai ke level overdose ya. Kita sebut merek saja beberapa aktris terkenal mulai dari Robin Williams, terus Chester Bennington, vokalisnya Linkin Park ya. Dia juga mengakhiri hidupnya dengan penggunaan obat-obatan psikotropika, ya overdose karena dia sudah nggak nyaman lagi di dunia ini ya. Oke. Penanganannya bagaimana? Ya, kita awali dari fase pemeriksaan dulu, ya, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sih tingkat kecanduannya. Berikutnya, kalau sudah kita tahu nih tingkat kecanduannya, kita lanjutkan ke fase detoksifikasi. Berhentilah 100%. Dan benar, ketika dia berhenti 100%, ini kita berbicara sudah masuk di rehabilitasi ya. Kita sudah berbicara masuk rehabilitasi. Ketika dia berhenti 100%, benar-benar tersiksa tubuhnya, tubuh dan mentalnya tersiksa. Dan saya sudah pernah, waktu itu saya lagi pendidikan dokter, masuk di rumah sakit jiwa Lawang. Itu adalah rumah sakit jiwa tertua nomor 2 setelah rumah sakit jiwa di Bandung nomor 1. Benar-benar tempat rehabilitasinya bagus ya, seperti taman, benar-benar cantik, gambar ruangannya bersih, benar-benar bagus. Tapi ketika lihat ada orang fase direhabilitasi di dalam, fase detoksifikasinya itu betul-betul menderita. Dia teriak-teriak, dia guling-guling, wes benar-benar dia seperti orang paling menderita. Dan itu bisa bukan sehari 2 hari, bisa berhari-hari. Ya, fase dia sakau. Ya, dan dia harus berjuang melawan itu. Ya, berjuang melawan itu. Ya, berikutnya setelah dia melewati fase detoksifikasi, dia akan fase ke stabilisasi. Mulai stabil tubuhnya. Tubuhnya sudah mulai terbiasa untuk tidak menggunakan zat itu. Secara mentalitas dan psikologi dia juga sudah mulai lebih bisa mengontrol dirinya. Sehingga dia sudah mulai masuk nih fase di mana stabilisasi mulai secara psikologis, mental, dan juga fisik. Mulai diperbaiki pola makannya, pola hidupnya, waktunya diatur lagi, bangun jam 7 pagi, ya sarapan jam 7 pagi, ya benar-benar diatur pada orang yang sudah fase rehabilitasi. Dan yang terakhir adalah pengelolaan aktivitas, ya. Setelah dia sudah bagus, ya sudah enak, support keluarganya itu selalu dibutuhkan. Ya, bahkan sejak awal ini adalah support keluarga, teman, sahabat itu harus selalu ada. Karena untuk mengawasi aktivitasnya dia tidak hanya memberikan dia pesan ataupun kesan secara moral, memberikan dia dukungan, tapi untuk selalu mengawasi dia tidak jatuh lagi ke lubang yang sama, melakukan hal-hal yang tidak baik depannya, ya. Sambil juga tetap dipantau, ya. Karena tidak sedikit juga sudah selesai rehabilitasi, tapi somehow ya mungkin ada masalah lagi atau mungkin diajak lagi oleh teman-temannya yang lama yang belum terrehabilitasi, dia jatuh lagi ke level itu ya, seperti itu sebabnya penanganan nafsa ini kita harus mulai dari 4 stadium ini. Tapi saya berharap kita semua ya yang hadir di sini ataupun dimanapun berada teman-teman adik-adik semuanya tidak sampai ke level penanganan, cukup di level preventif saja, pencegahan.
Cara mencegahnya gimana? Bagaimana kita menjaga diri kita untuk tetap tidak mengkonsumsi obat-obatan ini, menghindarinya, ya, menjauhinya, ya, dan menghindarkan hal-hal yang sekiranya dekat dengan hal-hal seperti ini, ya. Itu paling penting, ya. Karena pencegahan selalu kita bilang lebih baik daripada pengobatan ataupun penanganan. Jangan sampai teman-teman sudah jatuh ke level sini, barulah kita penanganan. Sebaiknya jangan. Sekali lagi ini ada hal yang bisa dihindari, hal yang bisa dicegah, dan hal yang tidak perlu dilakukan. Ya, banyak hal lain yang bisa membuat kita tenang, banyak hal lain yang bisa membuat kita nyaman, banyak hal lain yang bisa kita membuat kita bahagia. Tidak harus ke level nafsa. Ya, oke, ini adalah referensi yang saya gunakan pada penjelasan saya kali ini. Teman-teman nanti bisa akses untuk cari keilmuan yang lebih jauh lagi. Saya juga tetap membaca ya dari jurnal, dari BNN itu sendiri ataupun dari Kemenkes untuk menjadi referensi kita hari ini. Ya, oke. Sekian dan terima kasih dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.